konser terakhir Om Ahmad Dhani. Dan yang aku bisa cuma musik. Dan aku sendiri yang milih mereka. Dewa 19 tuh kayak nggak ada tantangan ya Om ya? Kan bapakku kan politisi juga. Jadi politik itu udah ada di darah aja gitu. Ya kemanapun kita pergi, kalau nggak balik ke keluarga kayaknya nggak enak gitu. Jadi kesuksesan Dewa itu ya saat The Legend of Music Indonesia nih. Aduh Om, terima kasih banyak Om. no problem. Terima kasih banyak. Aduh, aku bener-bener aku bisa merinding Om. Karena aku ingat banget, aku pernah nonton Om pas aku lagi di GBK waktu itu. Pas Dewa Om. All Star. All Star Om. Yang 2003 apa 2023 atau 2025? 2023 waktu itu Om. 2023. Wah luar biasa. Ini bisa duduk bareng aja aku merinding ini Om. Tapi aku pengen tahu Om sebenarnya Om. Sekarang kan semua orang kenal Om Ahmad Dhani nih. Legend di dunia musik. Tetapi kita mau tahu Om dari awal tuh gimana sih Om bisa masuk ke dunia musik? Om dari kecil emang mau jadi musician atau gimana Om? Sebenarnya sejak SMA, semenjak SMA itu memang cita-citaku dan yang aku bisa cuma musik gitu. Jadi saya bercita-cita lulus SMA langsung ngeband. Cita-citanya cukup sederhana, lulus SMA, pindah Jakarta, ngeband di kafe Jakarta, cukup dengan penghasilan 8 juta sebulan waktu itu. Cita-citanya cuma itu aja sih. Nah, itu aja. Tapi kebetulan lulus SMA bisa rekaman, dan kebetulan rekamannya sukses. Ya. Kebetulan rekamannya sukses album pertama. Karena sukses rekaman lagi, kebetulan sukses lagi. Sukses terus Om. Iya, sukses album kedua, bikin rekaman album ketiga kan, sukses lagi. Habis itu rekaman album keempat tambah sukses lagi gitu. Jadi sebenarnya semuanya serba kebetulan gitu. Terus ada Once, ganti vokalis, sukses lagi gitu. Sampai album sama Once, beberapa Once sukses terus ya. Jadi dia sekarang ya kayak gini jadinya gitu. Terus Once keluar, Dewa 19 gak punya penyanyi. Kita sempat vakum tuh dari 2010 Once keluar, sampai akhirnya habis pandemi kita dapat penyanyi baru namanya Firza dan Elo. Ternyata sukses lagi. Malah suksesnya itu melebihi daripada sukses sebelum sejarah Dewa lah. Jadi kesuksesan Dewa itu ya saat vokalisnya Once sama Firza. Itu by data ya. By data. Kita kan nggak bisa by asumsi. Kadang-kadang kalau penggemar Ari Lasso menganggap kesuksesan Dewa waktu sama Ari Lasso. Penggemar Once menganggap kesuksesan Dewa saat bersama Once. Tapi itu kan tidak berbasis data. Kalau berbasis data ya kesuksesan Dewa ya tahun ini. Tahun 2022, 2023, 2024. Selama 3 tahun ini gitu. Itu adalah puncak kesuksesan Dewa 19. By data ya. By data. Tapi awal mulanya tuh gimana Om Dewa 19 Om? Gimana cara form? Itu teman-teman Om dari mana? Iya kalau Andra kan teman dari SMP kan. Andra teman dari SMP. Terus Erwin teman SMP, Wawan teman SMP. Terus waktu SMA ketemu Ari Lasso. Jadi ya mereka semua teman SMP ku dan teman SMA aku. Dan aku sendiri yang milih mereka. Gitu. Gak tahu pakai ilmu apa itu milihnya. Kalau waktu saat aku umur 15 tahun, kok bisa tahu nih Andra bakal bisa ngarang Separuh Nafas gitu. Atau kok bisa tahu Erwin bakal ngarang lagu Kirana, Kamulah Satu-Satunya gitu. Gak tahu juga waktu itu ilmu apa, insting aja gitu. Jadi umur 15 tahun Om? Iya, umur 15 tahun kan kita bentuknya Dewa 19. Keren banget Om. Iya. Terus gimana tuh Om? Jadi selama ini Dewa 19 tuh kayak gak ada tantangan ya Om ya? Kayak sukses terus gitu Om? Enggak lah ya, ada lah. Tantangannya kan ada. Kalau dulu kan sukses anak masih kecil-kecil. Sekarang sukses anak udah gede-gede. Terus sekarang tantangannya kan dulu sukses masih banyak waktu kosong. Sekarang sukses kita harus punya waktu lain lagi untuk hal-hal lain kan. Misalnya saya anggota DPR gitu kan. Harus meluangkan waktu untuk kerja di DPR, meluangkan waktu untuk bersama keluarga. Itu yang penting juga kan, meluangkan waktu bersama keluarga kan juga kerjaan juga gitu. Jadi kadang-kadang kalau dulu beda, kalau dulu zaman tahun umur 20-an itu masih banyak waktu kosong. Kalau sekarang udah sulit sekarang waktu kosong.
Karena aku menilai Om ini orang yang sukses nih Om. Eh, Sukses dalam dunia musik, sukses juga dalam politik. Apa sih arti keluarga menurut Om Dani gitu? Ya keluarga itu apa shelter ya. Keluarga itu kan shelter. Pelabuhan ya. Mungkin shelter itu apa ya? Safe place gitu ya Om ya? Iya, iya, iya. Ya, jadi ya kemanapun kita pergi, kalau nggak balik ke keluarga kayaknya nggak enak gitu. Kayak Iya. ada yang, makanya saya nggak pernah keluar kota atau keluar negeri tanpa keluarga. Paling kuat saya cuma sehari 2 hari gitu, kuat gitu. Kalau udah 5 hari udah nggak kuat gitu. Wow. Nah, keluarga ya. Kalau ditanya pentingnya keluarga ya misalnya, ya, ditanya pentingnya keluarga. Misalnya ada teman saya orang kaya misalnya, ngajak saya ngabisin duit 100 miliar misalnya, atau 1 triliun misalnya, untuk happy-happy selama sebulan di Las Vegas gitu kan. Iya. Itu tawaran itu belum tentu aku terima. Gitu. Karena menurut saya 1 triliun untuk berfoya-foya di Las Vegas itu nggak ada artinya tanpa kalau saya bersama keluarga. Wih. Bayangin aja kan, berarti kan bersama keluarga tuh worth-nya kan lebih dari 1 triliun berarti, ya kan? Lebih dari segala-galanya weh. Iya dong. Biasa. Tapi Om pernah ini gak sih Om? Misalkan Om anak-anaknya orang hebat di dunianya masing-masing gitu. Om pernah nggak maksa mereka tuh jadi atau at least berharap lah mereka tuh ikutin. Nggak, saya tuh orang yang no expectation. Jadi saya nggak pernah berharap anak saya jadi apa, jadi apa. Saya nggak pernah berharap anak saya jadi hebat. Saya cuma berharap anak saya itu bahagia, udah itu aja. Aja, weh. Iya, karena kebanyakan orang tuh menjadi stres karena terlalu banyak berharap kepada anaknya. Anaknya pengen jadi anaknya lebih Iya. sukses ini. Saya nggak pernah begitu. Yang paling penting anak tuh bahagia menjalani hidupnya. Itu yang paling penting. Iya. Wah, luar biasa Om. Terus ini Om, mungkin aku juga mau nanya, Om ini kan sukses Om di dunia musik. Mungkin kalau dunia musik uangnya tuh udah banyak, semua orang tuh udah kenal. Tapi kenapa Om mau masuk ke dunia politik Om? Karena menurut aku Om, masuk ke dunia politik itu nambah beban. Gini kan, kan bapakku kan politisi juga. Oh iya. Bapakku tuh politisi juga. Bapak saya itu anggota DPR tahun 1966 sampai 1971 periodenya. Jadi kalau anak dokter punya anak dokter kan biasa, Iya. ya kan? Bapak saya DPR, punya anak DPR harusnya biasa juga sebenarnya kan? Iya bener Om. Iya, jadi politik itu udah ada di darah aja gitu, udah ada di darah. Iya sih. Kegemaran akan politik itu udah ada di darah. Bener Om. Sama kayak aku sama Papa kan, Papa pendeta. Iya. Aku juga dunia sama kayak Papa. Karena Kiai punya anak kiai biasa lah. iya, dan memang dari dulu juga aku lihat kayak gitu Om. Aku lihat dari Iya. kisah Alkitab, dari kisah sejarah juga kayak gitu. Jadi karena papaku anggota DPR harusnya orang wajar yang lihat aku kalau jadi Iya. anggota DPR sekarang kan. Terus karena kan aku yang bisa ngelihat papaku misalnya, mungkin orang atau jemaat tuh ngelihatnya cuman ketika papaku lagi khotbah. Tapi kan aku yang bisa ngelihat dia kalau lagi ada masalah gimana, dia kalau lagi happy gimana, dia solusinya gimana, kan cuman anak yang bisa ngelihat gitu. Iya dong. Orang kan nggak ada yang tahu kalau papamu ternyata bisa jadi kameramen juga. Iya, aduh, ini gimana sih? Bukan Kameramen. kamu yang tahu. Orang lain nggak ada yang tahu. Iya. Tapi Om ada anak favorit gak sih Om? Nggak ada lah. Sayang semuanya ya? Semuanya saya. Oh mantap, mantap, mantap. Oke, mungkin ya terakhir nih Om, Eh. pertanyaan terakhir. Kira-kira nih Om, kalau em, Om bisa membuat konser terakhir nih, konser terakhir Om Ahmad Dhani, Om tuh mau featuringnya siapa aja? Ini bebas ya Om, mau orangnya udah tidak ada atau orangnya Om nggak kenal, bebas. Kira-kira Om akan bikin Dewa atau Om Ahmad Dhani featuring siapa Om? Enggak sih realistis aja sih realistis aja. Yang udah meninggal ya biarlah meninggal, jangan kita panggil lagi nggak enak. Dia udah seneng di sana akhirat. Yang realistis ya konser, saya pengen bikin konser tribute to Queen Dewa 19, drummernya Roger Taylor, yang ngebass Yuke, gitarnya Andra, gitarisnya Brian May, ya kan? Terus yang nyanyi bisa ada Adam Lambert atau Joe Elliott atau Gary Sharon. Itu aja sih yang paling apa ya, yang paling nggak mengada-ada gitu. Itu aja Om. Iya. Itu dream concert dari seorang Ahmad Dhani. Oke deh kalau gitu.
Om, makasih banyak ya Om. Thank you, sama-sama. Ini sebuah kehormatan untuk Yes. kita semua. Sip. Malum ya kalau kameranya statis terus ya. Iya. Karena kameramennya Namanya pendeta soalnya.